Mr. Lee Jong Hun. 안녕하세요. Lee Jong Hun. 안녕하세요. Saya bawa orang kaya dari Indonesia ini. Iya, karena itu saya happy ya. Orang kaya biasanya suka bagi-bagi. Iya. Ya. Johnny Su dari JSBC Realty. Yeay, dapat rumah Thank you, satu. thank you. Nah, Johnny Su kerjanya bagi-bagi rumah ke artis. Waduh. Di Jalan kemarin udah pernah disuruh datang, mau dibagiin, gak datang. Waduh. Sedih kita. Ya nggak apa-apa lah, nanti kita cari waktu. Ya, kalau Lee Jong Hun kalau beli properti nggak pernah datang. Cuma nunjuk doang. Saya Waduh. mau beli ini 2 hektar, Amin. 1 hektar. Amin. Amin. Istri saya ketawa-ketawa dulu di situ. Waduh. Buat yang believers yang lagi pada nonton, Bapak Johnny Su adalah founder dan CEO dari JSBC Realty, sebuah perusahaan yang memanage dan mengelola perumahan-perumahan di seluruh Indonesia ya. Seluruh Seluruh Indonesia. Indonesia. Luar biasa. Baru di Pulau Jawa gitu. Oh, Pulau Jawa. Dan spesialis mengelola perumahan yang saat ini dipegang proyeknya ada 2 ya. Ada 3 sih tepatnya. Ada 3. Satu di Cibinong, lalu satu lagi di Depok, lalu satu lagi di Tangsel. Oke. Daerah Pondok Cabe. Nah, Johnny Su ini gimana nih kondisi properti sekarang gimana nih? Katanya pandemi-pandemian. Lagi Lancar terus drop tadi? banyak gitu katanya. Ya kalau nggak boleh nggak lancar masalahnya. Oke. Waduh. Iya. Harus jualan kalau nggak makan ya. Harus jualan, kalau nggak jualan nggak makan. Tapi ya, dibilang ada dampak, ada pasti dampaknya. Karena gimana pun juga pandemi, ya turut prihatin sih lebih banyak yang kena PHK, atau juga ada yang kena pemotongan gaji. Ya masih syukur kalau kena pemotongan gaji aja gitu ya masih bisa makan. Yang PHK aja yang lebih parah. Tapi kan dengar-dengar properti kamu tetap naik terus harganya. Kalau properti ya alhamdulillah masih naik terus. Berarti itu pembelinya masih kuat, makanya harga bisa naik terus. Karena kalau nggak laku kan dia drop dong harganya. Ini kan naik terus. Lebih ke strategi karena memang dari dulu saya bikin setup pricing strateginya selalu harus dari bawah, nanti pelan-pelan baru naik, disesuaikan dengan kondisi pasar. Oke, jadi untung nggak beli di properti-propertinya JSBC Realty nih? Kalau saya dari dulu filosofinya beli properti, pembeli itu harus untung, baru developernya berasa untung. Wow, Gitu. beda Harus gitu, ya harus mindsetnya ya. Kadang-kadang orang itu kan yang penting jual, laku, udah puas. Ini enggak, Iya. yang penting pembeli merasa untung baru mereka puas gitu. Jadi kalau nggak untung duit kembali? Kalau Kadang-kadang yang nggak puas kita balikin duitnya. cuman gini, saya punya pengalaman pribadi gitu ya. Selalu beli rumah itu kan butuh perjuangan. Dulu waktu awal kerja di properti dari 2003 nih kita ya. 2003, Kalau mau KPR rumah, selalu kita ngitungnya paling 5 tahun, paling maksimal itu 10 tahun. Iya betul. Ya, makin ke sini 10 tahun, 15 tahun. Makin ke sini lagi 15 tahun, 20 tahun, ada 25 tahun. udah bisa nih? Loh, sekarang di bank-bank tertentu ada yang 30 tahun. Wow. Gitu. Jadi Berarti nyicilnya sama kayak harga kalau ngontrak gitu kali ya? sama kayak ngontrak. Bener nggak? Lu umur 25 beli rumah sampai 30 55 tahun ya? ya, umur 55 tahun pensiun kerja itu kan. Bisa dibilang udah setengah umur hidup itu udah untuk nyicil rumah. Gitu. Nah, jadi berangkat dari pengalaman yang ada itu, saya selalu bilang sama teman-teman, yuk kalau kita bikin developer, bikin perumahan, berpikirlah bahwa orang-orang ini mungkin hanya bisa beli sekali seumur hidupnya gitu ya. Jadi ya kita bikin yang baik lah. Oke. Gitu. Developer dengan hati yang baik dan tulus ya, karena mengutamakan keuntungan dari pelanggan, Betul. juga mengutamakan kenyamanan dan masa depan dari pelanggannya gitu ya. Ya, karena berangkatnya ya itu dari pengalaman pribadi gitu. Aduh, ilah beli rumah Susah capek amat. susah amat gitu ya. Kita kadang-kadang jadi developer juga ngeri-ngeri sedap ngelihatnya nih harga beli tanah mau dibangun lagi kok harganya udah mahal-mahal semua, nih orang bisa beli apa enggak nanti. Buat yang ragu-ragu beli rumah, saya itu punya pengalaman pribadi, pertama kali nyicil nggak bisa tidur 2 hari. Itu dulu pernah. Terus ngeliat jumlah cicilannya, gimana cara bayarnya nih, ternyata terbayar lunas. Sampai sekarang udah punya segalanya ya. bukan Tapi lagi. saya dulu juga waktu tahun berapa ya, 2014. Saya pernah DP 2 unit apartemen di daerah BSD sana. Sama istri habis DP, udah mikir kan ke depannya ini gimana. Akhirnya saya ambil DP-nya lagi karena nggak sanggup bayar. Karena waktu itu kan KPR, kalau KPR kan tergantung bank ya. Tergantung sama Dia lihat saya nggak terlalu sanggup gitu loh dengan ekonomi saat itu. Jadi
cuma dikasihkan cuma pendek, jangkanya 5 tahun, 10 tahun gitu. Dengan jumlah itu saya nggak sanggup pernah gitu. Jadi sebenarnya kayak orang-orang di luar sana banyak sekali beli rumah satu aja itu jadi impian juga banyak. Kamu satu betul. tower kali makanya cicilannya nggak nyanggup. Zaman dulu 2 unit doang, unit pun apa? Yang 200 meter. Oh enggak, one bedroom itu aja saya nggak sanggup gitu. Maksudnya dengan usia waktu itu kan 20 berapa gitu kan. Jadi ya mindset-nya itu luar biasa. Yang penting pelanggan puas, development puas gitu, jarang lah ada yang seperti itu gitu loh. Waktu itu jadi beban, jadi nggak tidur. Hampir aja mau ninggalin saya waktu itu, tapi nggak jadi ninggalin. Karena setelah itu saya beliin yang lebih gede gitu. Buat yang penasaran sih properti-properti apa dari JSBC Realty, kita lihat dulu nih satu video tentang salah satu properti yang di Depok nih berarti ya, Marta Dinata Residence ya. Marta Dinata di Tangsel di Pondok Cabe, Pondok Cabe. Ya. Tangerang Selatan. Ya, ini lokasinya luar biasa strategis ya. Dia di pinggir jalan raya, lokasi luasnya 4,6 hektar, ada 315 unit. Nah, itu dekat, sebentar lagi mestinya udah mau exit tol Ciputat. Itu yang Dan juga sebentar dekat lagi, bis kan ya? ya, Nah, saya udah tebak ini benar. Kalau lokasi bagus pasti dekat bis itu. Dan pengembangan MRT nyampe sana juga. MRT-nya di Lebak Bulus. Lebak Bulus. Lebak Bulus. Jadi dari Pondok Cabe ke Lebak Bulus baru Itu naik sekitar MRT. 20 menit lah, ya. 20 menit. Oke, luar biasa. Emang kalau menurut aku sih memang di daerah-daerah yang suburb ya kita sebutnya yang apa istilahnya yang di sedikit luar kota sedikit itu karena pertumbuhan naiknya masih lebih cepat ya dibandingin kalau misalnya Ibu kota gitu. ibu kota yang udah terlalu Ya gimana pun juga, karena kan market bisnisnya itu semuanya masih di Jakarta gitu ya. Jadi semua orang masih kerjanya ke Jakarta, dan kalau mau cari rumah ya sebisa mungkin yang terdekat dengan Jakarta. Nah, Pondok Cabe area ini ya yang paling dekat ke Jakarta sih, sekitaran 20 menit itu udah sampai Lebak Bulus. Ditunjang lagi sekarang ada infrastruktur, tol Ciputat sampai dengan bandara itu kan sebentar lagi mau dibuka. Oh. Lalu nanti itu nyambung lagi sampai ke Depok Antasari. Jadi kalau mau ke Jakarta ya mereka sudah Sangat nyaman gampang sekali. lah ya. Ya, gampang sekali. Ya ini kita sebentar lagi videonya akan siap, sudah siap?